Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda jika kamu adalah jodoh sejatinya mantan. Jadi mantan sekarang berusaha ya untuk menjauhi kita sejauh-jauhnya. Mantan berusaha bagaimana caranya agar tidak pernah ketemu kita lagi. Mantan berusaha mencari pengganti kita. Nah, tetapi ketika kita adalah jodoh sejatinya, sekuat apapun usaha dia untuk menemukan dan mencari pengganti kita, dia tidak akan pernah berhasil. Dia akan selalu menemui kegagalan. Ya, dia ketemu nih dengan seseorang yang dia cintai. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan lama-lama bersama dia. Ya, semuanya tidak ada yang betah untuk berlama-lama menjadi pendamping mantan. Ya, setiap dia ketemu seseorang tidak akan lama berpisah. Pada akhirnya dia akan merasa jenuh ya, karena selalu menemui kegagalan. Dan di situ dia baru teringat, kok dengan pasangan-pasangannya yang baru selalu gagal dan tidak ada yang lama. Dia baru sadar, oh ternyata bersama kita ya, dia bisa bertahan sangat lama. Itu pun perpisahan terjadi bukan karena kita, perpisahan itu terjadi karena dia yang menginginkannya. Dia akan menyadari itu. Jadi tanda bahwa kita adalah jodoh sejatinya adalah ketika mantan akan selalu menemui kegagalan demi kegagalan. Ketika dia berusaha untuk menemukan dan mencari pengganti kita. Kemudian tandanya yang kedua, tidak ada satu orang pun ya di antara pasangan-pasangan barunya mantan, dia mungkin menyukai mereka, dia mungkin mencintai mereka, ya, tetapi tidak ada satu orang pun yang kemudian bisa menggetarkan hati mantan. Jadi seiring waktu perpisahan itu, setiap dia teringat kita, hatinya bergetar. Ya. Sementara bersama pasangan-pasangan barunya, mungkin dia menyukai, mungkin dia tertarik, bahkan juga mungkin mencintai. Ya, mencintai itu kan banyak levelnya. Ada yang level biasa, tetapi juga ada yang berada pada level ketika orang ketemu dengan orang yang ia cintai, hatinya bergetar. Ya, dia merasa biasa-biasa saja dengan mereka. Nah, tandanya ya, kalau orang betul-betul jatuh cinta betulan, itu umumnya orang akan menjadi sangat puitis. Itu tanda orang yang sedang jatuh cinta betulan. Tidak jago buat puisi, tidak suka baca puisi, tetapi ketika orang sedang jatuh cinta betulan, kita bisa lihat postingannya di media sosial. Semuanya berisikan puisi-puisi tentang jatuh cinta. Dia tiba-tiba jadi orang yang sangat jago membuat puisi-puisi tadi. Itu tanda orang yang hatinya bergetar karena cinta. Begitu juga ketika kita dan mantan berpisah dan dia terus menemui kegagalan. Ya, orang juga yang sedang sangat sedih dalam cinta itu juga jadi sangat puitis, tapi puisi-puisi tadi selalu bertema tentang sedihnya perpisahan. Ya. Nah, jadi ketika hatinya mulai bergetar dan merindukan kita, nah isi postingan di media sosialnya biasanya puisi-puisi yang sedih-sedih. Ya, itu tandanya yang kedua.
Kemudian tandanya yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas tandanya yang ketiga, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Tanda yang ketiga. Mantan menjauhi kita, tapi akan selalu ada jalan kita dan mantan dipertemukan. Baik dipertemukan karena kita berniat ya, menginginkan itu. Misal dapat undangan acara reuni nih, kita lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang sama dengan mantan. Jadi kita meniatkan, nanti kalau datang ketemu di situ. Atau memang pertemuan yang tidak pernah terfikirkan, tidak sengaja ketemu, ya, lagi belanja di mall ketemu, ya, lagi piknik ya, wisata ketemu dengan mantan. Kemanapun kita ketemu sama dia. Nah, jadi akan ada selalu jalan ya untuk bisa mendekatkan dan mempertemukan kita kembali dengan mantan ini. Jadi sekuat apapun dia berusaha menghindari kita, pokoknya ada saja jalan yang akan membuat kita dan mantan ini jadi ketemu. Ya, baik itu juga pekerjaan misal. Tahu-tahu nanti mantan bekerja di tempat kerja yang sama dengan kita. Atau kita dipindahkan ke tempat kerja yang sama dengan mantan. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi itu 3 tanda bahwa kita adalah jodoh sejatinya mantan. Sekuat apapun dia berusaha menghindari, akan selalu ada jalan untuk bersama lagi ya. Nah, dan yang paling penting kita selalu berusaha ya agar mantan ini jadi jodoh kita. Usaha kita bagaimana? Tentu dengan terus meningkatkan doa-doa kita. Sering sekali saya bahas bahwa takdir pun bahkan bisa berubah dengan kekuatan doa. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kalaupun kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, dengan kita berdoa, kita bisa menolak takdir tadi. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar mantanlah yang menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Maka takdir tadi bisa ditolak dengan doa. Takdir yang tidak berjodoh jadi berubah, jadi berjodoh. Karena itu terus meminta kepada Allah agar mantan menjadi jodoh sejati dalam hidup kita. Yang harus kita ketahui, semakin keren mantan, semakin banyak loh ya orang yang berdoa agar mantan itu berjodoh dengan mereka. Ya, jadi semakin keren seseorang, semakin menarik seseorang, semakin banyak orang yang berdoa agar ia berjodoh dengan mereka. Nah, karena itu kita juga harus berdoa. Ya, insya Allah ketika Allah kabulkan, maka sekuat apapun mantan menjauh, dia akan kembali. Sekuat apapun mantan berusaha melupakan kita, dia akan selalu teringat kepada kita. Dan akan ada jalan yang mempertemukan dan mempersatukan kita kembali dengan dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.